Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ketemu lagi kita di kajian ayat per ayat yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Rizal Al-Hasani. Pada pagi hari ini kita akan membahas surat Al-Ghasyiyah. Tadi kita telah sama-sama mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Ghasyiyah, yang disampaikan oleh Bunda kita, Ibu Yani. Kemudian nanti kita akan membahasnya mulai dari ayat 17, karena kemarin-kemarin kita sudah bahas ayat di atasnya. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita buka pintu hati kita, mudah-mudahan juga dengan pembacaan suci Al-Quran tersebut, Allah telah membukakan pintu hati kita untuk menerima kajian-kajian ini, tadabbur Al-Quran ini, sehingga nanti kita bisa mengambil manfaatnya, mengambil sari toladannya, dan kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, baiklah, kita langsung saja panggil Ustadz kita, dan kita dengarkan uraian dari beliau. Ustadz, silakan Ustadz. Syukuran para pelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Qala Nabi aidan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum Nabiul Karim wa nahnu ala zalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah kepada kita semuanya, baik berupa Islam, berupa iman, berupa sehat badan dan panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama membahas ayat-ayat Allah. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang diutus oleh Allah ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang, dari kondisi yang jahiliyah kepada kondisi kebenaran. Semoga kita nanti di yaumul hisab mendapat syafaat beliau dan kita kembali bergabung dengan beliau nanti di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita sampai ke surat Al-Ghasyiyah, ayat kemarin sudah sampai ayat 16 ya. Bagaimana nikmatnya di surga, permadani yang terbentang, tempat tidur yang tinggi, minuman yang banyak, ya, makanan dan minuman yang banyak ya. Itu penduduk surga. Berbanding terbalik dengan penduduk neraka yang ada api, makanan yang berduri, minum yang panas, dan di surga beda ya. Jadi sekali lagi itu adalah pilihan kita semua. Nah, sekarang kita diajak berpikir oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala, apakah, maka tidak, apakah tidak, yanzuruna, mereka berpikir, mereka memperhatikan, mereka mengamatin. Apa itu? Ilal ibili, yaitu kepada unta. Jadi unta ini punya apa sendiri ya, punya kelebihan sendiri. Nah, untuk membahas unta ini tentu kita perlu orang sarjana peternakan lah ya, kayak Bu Yulia Jirita. Nah, kita minta pendapat. Apa sih kelebihan unta? Kalau ada satu binatang yang disebut dalam Al-Quran, itu pasti ada kelebihan. Kalau saya tahu cuman pondoknya dua, apa namanya itu? Di pondok itu ada cadangan air, dia berjalan berhari-hari tanpa minum pun dia bisa. Gitu. Ya, saya tahu itu. Tapi yang lainnya ya bisa muatan yang berat, perjalanan jauh, dan bisa diperah susunya, daging yang bisa dimakan dan sebagainya ya. Jadi kelebihan unta dan yang lain. Di sini Allah berkata, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta khuliqat diciptakan? Nah, walaupun unta di sini, nah kalau kita cari di Indonesia mungkin
apa hewan yang istimewa di kita ya. Mungkin entah itu sapi, entah apa. Tapi prinsipnya semua hewan itu adalah ciptaan Allah. Nah, di sini disuruh kita berpikir. Apa tidak berpikir? Kenapa onta diciptakan? Untuk mendukung kegiatan sehari-hari orang. Sana kan dulu orang Arab, ya, orang Bedui situ ya. Jadi onta itu memang mereka gunakan sehari-hari untuk kebutuhan mereka, perlu mereka, pekerjaan mereka. Nah, dari apa itu onta diciptakan? Nah, itu kita bertanya kepada ahlinya. Apa yang ada di situ? Makanya banyak ayat-ayat Al-Quran itu yang bicara sains. Allah tidak bicara hanya sekedar bicara onta. Bisa aja contoh yang lain, tapi onta disebut sini. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal sama'i kaifa rufi'at wa ilal sama'i, dan kepada, kenapa tidak memperhatikan onta, dan kepada sama'i kaifa rufi'at, mana langit ditinggikan. Nah, ini mungkin orang astronomi ini Pak ya, ahli astronomi, bagaimana bintang-bintang di atas sana, bagaimana langit, matahari dan bulan. Nah, bagaimana itu ditinggikan. Nah, untuk bentuk ditinggikan di sini bukan diciptakan, ditinggikan. Rufi'an itu kata pasif ya. Khuliqat pasif, rufi'an pasif. Nah, ditinggikan, rafa'a tinggi, rufi'an ditinggikan. Tinggi sekali ya, nggak ada yang bisa mencapai. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, dan seterusnya. Tempat Nabi Isra Mi'raj kan masih ada lagi di atas itu. Kita hanya bisa ngomong di atas langit ada langit, di atas langit ada langit-langit. Di atas langit ada langit, tapi bukan langit-langit ya. Jadi bagaimana langit ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini apa? Ilmu astronomi ini Pak. Bagaimana dia? Ini kan cuma contoh ya. Cuma satu kata di sini. Dan begitu juga bagaimana bintang-bintangnya, bagaimana dengan planet-planet lain, bagaimana dengan yang disebut misalnya tata surya, galaksi Bima Sakti dan sebagainya. Ini masuk di sini. Jadi saya anggap ini sebuah ilmu astronomi. Ya, hanya ahli astronomi yang bisa menjawabnya ini. Ini yang dimaksud dengan Al-Quran itu bukan kitab sains, tapi sinyal-sinyal sains dari situ. Setiap disebut dalam Al-Quran itu biasanya kelebihan. Jadi kemudian wa ilal jibal kaifa nusibat, dan gunung-gunung dan gunung-gunung itu bagaikan ditegakkan menjadi pasak dia. Nah ini juga ilmu ilmu geologi ilmu apa ya. Terbukti gunung itu jadi pasak. Kalau nggak ada gunung itu bumi itu agak sedikit goyang, nggak stabil. Nah, saya mengibaratkan kalau jalan di tol itu harus ada harus ada beban ya. Kalau nggak mobil melayang di tol itu. Ya, jadi sebagai beban. Jadi karena gunung itulah ditegakkannya gunung ini sebagai pancang, sehingga bisa stabil ya bumi. Kalau nggak ada gunung kayak melayang itu. Tol kencang, penumpang cuma sendirian supir. Saya pernah sendirian supir melayang dia. Tapi begitu kita kasih beban, nah dia tuh nggak melayang, stabil jalannya. Itu juga gunung itu. Jadi di sini dikatakan wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung ditegakkan. Nasabah menegakkan, kalau nusibat ditegakkan, dipancangkan. Nah, itu ilmu siapa itu? Ilmu vulkanologi ya. Nah, ilmu vulkanologi kalau salah. Nah, dia bisa berpendapat kalau nggak ada gunung, katanya ya jalan bumi itu mungkin agak sedikit kita nggak tahu ya gimana cara. Tapi dengan gunung inilah putaran bumi ini jadi stabil. Mobil atau bapak bawa mobil di daerah tol, maka akan stabil dia punya beban. Nah, itulah fungsi gunung dengan bumi. Berikutnya wa ilal ardi kaifa suhitat. Dan bagaimana bumi dihamparkan. Dihamparkan itu bukan berarti datar ya, Pak ya. Kalau datar lain lagi katanya. Kalau dihamparkan ini dia akan membentuk sebuah tanah ini membentuk sebuah bentukan. Misalnya kita menghamparkan sapu tangan di atas bola, dia akan berbentuk bola. Jadi dihamparkan itu bukan berarti datar ya. Ini tetap bulat ya. Jadi wailal ardi kaifa suhitat. Bagaimana bumi dibentangkan, dihampar. Jadi kita melihat, karena mata kita terbatas kan. Kita melihat bumi datar semuanya. Padahal di bumi bukan datar.
Ibu buktinya apa? Pergi ke laut. Laut. Pernah cerita dulu pada saat dia melepas temannya pergi, lepas kapal di laut, lama-lama kan kapal itu kayak tenggelam kan, dikejarnya. Begitu dikejar, di depannya dari kapal. Jadi kan makin lama makin apa itu ya, kapal itu makin lama makin hilang. Yang paling terakhir hilang adalah tiang atasnya itu. Teorinya bumi itu bulat bisa dibuktikan di situ. Nah, ini juga ilmu tentang bumi bulat ya. Jadi wa ilal ardi kaifa suhitat. Nah, Allah cerita tentang unta, Allah cerita tentang unta, tentang langit, tentang gunung, kemudian tentang bumi. Nah, itu arti semuanya sarana dan prasarana kita sebenarnya. Kalau kita nih Bu, Ibu udah ngasih anak perhatian, udah ngasih dia makan, udah ngasih dia sekolah, lalu nyuruh dia, itu wajar. Kita juga itu, kita perhatikan teman kita berikan segala macam apa perhatian kita pada dia, kita berikan bantuan, lalu baru kita suruh. Nah, Allah metode seperti ini Bu. Nyuruhnya nggak ujuk-ujuk nyuruh. Ayat pertama perintah apa? Ya, ayat 21, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah itu datang dengan membandingkan kamu Allah yang ciptakan. Kamu dan bapak-bapak kamu Allah ciptakan. Kemudian Allah ciptakan ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah yang telah memberikan kamu bumi, telah memberikan kamu kehidupan, dan telah menurunkan air, dan telah memberikan udara pada kamu, dan telah memberikan segala galanya kepada kamu. Maka wajar kamu beribadah. Jadi hanya perlu saya lihat logikanya itu ilmu psikologinya diberikan dulu baru disuruh. Jadi Allah nyuruh kita nggak gratis, ujuk-ujuk nyuruh nggak. Allah berikan dulu nikmatnya baru disuruh. Nah sini juga gitu mainan katanya. Fazakir, maka ingatlah oleh engkau. Zakara tu zakiru zakir, itu bentuk kata kerja perintah itu. Maka ingatlah oleh engkau. Siapa yang disuruh sini? Fazakir, individu-individu. Pak Agustia disuruh, Pak Erman disuruh, Bu Siti Parti Ningsi disuruh, semua disuruh. Fazakir, ingatlah Allah. Nah, jadi innama sesungguhnya engkau anta muzakir, hanya memberikan peringatan. Ingat, dan kita hanya memberikan peringatan kepada orang. Jadi kita dalam berdakwah ya suruh ingat orang, kita fadzakir dulu, ingat oleh engkau dulu, baru ngingatin orang. Artinya kita perbaiki kita dulu, baru kita perbaiki orang lain. Soleh dulu, baru aslahah. Balik wani walau ayah. Nah, sampaikan walaupun satu ayat. Jadi kita hanya menyampaikan. Kita tidak berhak memberikan tidak kuasa kita memberikan petunjuk kepada orang. Kita hanya menyampaikan masalah orang dapat petunjuk, tidak, itu urusan dia sama Allah. Bukan urusan kita lagi. Jadi Bapak Ibu jangan kecewa. Ada banyak yang sudah ngajak-ngajak keluarganya ke sini, gabung sini. Ada lapornya Pak, banyak yang jajah tapi nggak ada yang mau. Nggak apa-apa, tenang aja. Usaha kita tidak akan pernah disia-siakan Allah. Dicatat bahwa kita ajak, pahala bagi kita sudah dapat. Masalahnya orang tidak ikut atau tidak, itu urusan Allah. Maka fadzakir innama anta muzakir. Lalu Allah katakan lasta alaihim bimusaitir. Lasta bukan engkau bukanlah alaihim atas mereka bimusaitir. Nah, saya nanti bimusaitir ini kencenor, maaf dulu satu ini. Saya cari kemarin akar kata nggak ketemu ini. Apa ini satara? Saya cenderung ini akar katanya adalah sarah oleh ta'ala, tapi kamu saya ketemu. Nah, nanti saya satu ini kalau ditanya nanti nyerah dulu saya ini. Datanya sama anak saya belum dapat jawaban sampai pagi ini. Ya pasti ada sedikit penyimpangan ini, ada sedikit penyimpangan atau memang kamusnya secara 3 kamus nggak ketemu tadi. Nah, jadi saya coba utak-atik, bisa saya cari sayara nggak ketemu, cari sayata nggak ketemu, saya coba utak-atik dengan berbagai macam kemungkinan belum ketemu. Jadi nyerah dulu. Kalau warnanya ini nyerah saya dulu ya. Kita bukan serba tahu ya. Ada kalanya kenapa? Karena ketinggian bahasa Al-Quran itu tinggi sekali bahasa Al-Quran. Ada beberapa kata saya sudah menemukan lebih 10 yang saya cuman bisa sami'na wa ta'na. Apa yang diterima oleh para ulama kita, saya ikutin aja dulu. Jadi kita memang terbukti di situ bahwa Al-Quran itu nggak bisa didikte. Kita harus menyesuaikan dengan dia. Ini satu kata bimusaitir ini saya mohon izin dulu ke Cenor nanti ya. Kemudian
Nah, jadi kamu bukan orang yang berkuasa atas mereka. Kita tidak punya kuasa untuk memberikan hidayah kepada orang. Kita tidak punya hak untuk menentukan orang punya hidayah apa enggak. Buktinya apa? Abu Talib. Zaman Nabi, apa kurangnya Abu Talib? Nah, yang kurang. Abu Talib itu mendukung perjuangan Nabi Muhammad. Bahkan Ali pun disuruh untuk ikut Rasulullah. Tapi dia sendiri nggak masuk. Ya itulah, hidayah itu mutlak milik Allah. Bahkan pamannya itu Abu Lahab itu menentang. Maka ada ayat Bismillahirrahmanirrahim, tabat syada abi lahabi watab. Abu Lahab paman beliau. Jadi lagi kamu hanya sebagai pemberi nasihat. Lasta alaihim bi musaitir. Nah, illa man tawalla wa kafar. Juga orang yang berpaling. Kalau itu kan kecuali bagi orang yang tawalla. Jadi orang yang berpaling tadi nggak bisa kita berikan peringatan. Wa kafar, dan orang yang kafir. Jadi orang yang kafir, orang berpaling itu nggak bisa. Berpaling dari surga. Nah, dalam hadis saya baca bahwa setiap manusia, setiap umat Islam itu masuk surga. Kecuali yang nggak mau, kecuali man syarada, lari. Jadi setiap kamu khulukum yadkhulul jannah. Jadi setiap kalian masuk surga, kan Nabi. Khulukum yadkhulul jannah. Setiap kita masuk surga. Illa man syarada 'ala Allah. Kecuali orang yang lari dari Allah. Ada orang yang lari dari Allah, kita enggak. Kita justru lari kepada Allah, bukan lari dari Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, gimana cara kita mendekat kepada Allah? Ya dengan Quran ini. Kita nggak mungkin lari dari Quran. Kemana kita mau pergi lagi? Kalau Quran kita tinggalkan, maka akan celaka kita. Jadi semua kita, kata Nabi, kullukum yadkhulul jannah. Setiap orang umat Islam itu masuk surga. Alhamdulillah. Masuk surga kita. Cuman illa man syarada. Kecuali orang yang syarada Allah, lari dari Allah. Lari dari Allah apa? Lari dari kebaikan. Nggak mau berbuat kebaikan. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, kemudian Allah katakan, fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Maka dia mengazabnya. Orang-orang yang berpaling tadi, Allah mengazabnya dengan azab yang sangat besar. Azabul akbar. Nggak ada lagi tuh. Saya kalau lihat azab, sekali lagi banyak kata-kata azab dalam Al-Quran ya. Nggak bisa dibayangkan betapa pedihnya azab. Saya di dunia ini ya kita lihat ya. Kalau dunia ini apinya aja mungkin sepersekian. Di akhirat nggak ada apa-apanya. Apalagi cuma puntung rokok. Nggak ada apa-apa. Nah, itu pun sakit. Saya bayang puntung rokok sakit. Kadang terus terang lihat minyak goreng di belakang. Ya Allah, ini aja panas, nggak tahan kita kan. Istri masak, Pak. Istri bapak masak, nanti coba lihat. Ya. Goreng ikan, goreng apa. Coba lihat aja. Itu mendidihnya api neraka lebih dari itu. Kita aja nggak sanggup itu. Ayo mendidih, minuman tetap panas semuanya ya. Jadi kalau neraka, wa yu'adzibuhu adzabal akbar itu udah kita hindar. Kita pakai kulukum yadkhul jannah. Setiap manusia itu masuk surga ila syarada. Ila man syarada. Berarti kita nggak akan lari. Kita tidak mau lari dari Allah. Kita tidak lari dari Al-Quran. Kita tidak akan lari dimanapun. Inna ilaina iyabahur. Sesungguhnya ilaina kepada kami iyabahur. Dia kembali. Semua manusia akan kembali pada Allah. Yaban, itu asal katanya Yaban, Aba, Yaban, kembali mereka. Jadi kalau ternyata inna ilaina, dan sesungguhnya kepada kamilah pengembalian mereka. Kalau dikatakan pengembalian mereka, kata benda ya. Cuma inna alaina hisabah. Kemudian sesungguhnya alaina, kamilah yang menghisap mereka. Hisabah. Kami itu tentu bersama para malaikat ya, atau keagungan Allah. Nah, kita dihisap oleh Allah. Nah, kata Nabi, sebelum kita dihisap, hisaplah diri kita dulu. Banu Khattab itu paling apa menghisap dirinya. Sering dia nangis menghisap dirinya. Dia ingat bagaimana dia dulu pernah membunuh anaknya hidup-hidup. Takut dia. Ya. Makanya Banu Khattab itu kalau ayat-ayat tentang hisap ini luar biasa. Nah, kita juga disuruh oleh Allah menghisap. Sebelum dihisap, hisap dirimu dulu. Gimana sholat kita, bagaimana ngaji kita, bagaimana puasa kita hisap semuanya. Sebelum kita dihisap oleh Allah. Oh, salat saya masih belakang belentong nih. Salat saya masih kadang-kadang terlambat. Nah, hisap dulu itu. Nah, itu tuh perbaiki. Bahasa kerennya evaluasi. Evaluasi. Kalau bahasa manajemennya kita evaluasi. Apa yang sudah terjadi. Sebelum nanti dievaluasi oleh Allah. Kalau sudah Allah menghisap, nggak ada lagi. Selesai sudah. Tutup buku, nggak ada perbaikan.
Apapun terjadi kita konsekuensinya. Nah, sebelum itu terjadi, mari kita hisap dulu diri kita. Dan kita usahakan hari ini lebih baik dari kemarin. Hari esok lebih baik dari hari ini. Kalau kemarin kita tahu 3 ayat yang kita terjemahkan, sekarang 5. Kalau sekarang 5, besok 7. Kalau kemarin kita cuma tahu KKL, sekarang tahu KKL dan KKSAD. Kalau kemarin tahu KKL, KKSAD, besok tahu KKP. Kalau kita besok cuma tahu usia 1 huruf, nah besok 3. Kita tiap hari belajar terus. Insya Allah, bagi bapak-bapak yang istiqomah dengan Quran, insya Allah, andaikan kita membahas Quran baru 3 ayat, kita meninggal, maka akan dipanggil oleh Allah, ya orang yang paham Quran. Malaikat bangun kita, oh paham Quran, bangun. Kita kaget loh, kenapa saya dipanggil paham Quran? Bukankah saya baru 3 ayat? Memang kamu 3 ayat paham, tapi niatmu ikhlas, kamu mengerjakannya ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah menyempurnakanmu. Maka kamu dipanggil orang seolah-olah paham Quran semuanya. Kenapa? Karena ikhlas kita. Jadi peranan niat itu bagus sekali. Jadi kita bisa jadi, walaupun baru 3 ayat, baru tertati-tati, karena bisa istiqomah kita meninggal, malaikat bagi kita orang yang paham. Kalau tambahkan, Pak kita, nanti dia kira sana. Nah, kita bersyukur ya, sekali lagi, saya sangat bersyukur dengan kehadiran bapak-bapak semua di sini, kehadiran ibu-ibu semua di sini, kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu juga membuat saya bisa istiqomah dalam Al-Quran. Tanpa bapak-bapak ibu-ibu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi bapak-bapak ibu adalah harta termahal saya di muka bumi ini. Ya, bapak-bapak yang mencintai Quran, mari kita bisa istiqomah dengan Quran ini. Supaya kita nanti, supaya kita dihisab oleh Allah ringan. Bahkan tanpa hisab. Kita masuk surga tanpa hisab. Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Kau bacalah Quran itu, pelajarilah Quran itu, maka dia akan datang kepadamu nanti di hari kiamat sebagai pembela yang tak pernah gagal. Kita di dunia dibela oleh orang bisa gagal, tapi Al-Quran dibela nggak akan pernah gagal. Jadi kita pas dikubur, sebagaimana Ashabul Kahfi tidur dalam gua 309 tahun. Dia bertanya, berapa lama kita tidur? Setengah hari. Jadi kita pas dikubur, terasa tidur setengah hari. Kenapa? Amal kita Quran yang menjaga kita semua nanti. Dan tidak ada amal sunnah melebihi Al-Quran. Tidak ada. Mau dibanding, karena dia Allah mengatakan, orang yang sibuk dengan Quran ya, sibuk mengejar, ini artinya apa, ini artinya apa, ini akar katanya apa nih. Bapak-bapak sibuk membuat PR, sibuk merangkai-rangkai kata, sibuk membuat satu ayat itu, sehingga lupa berdoa kepada Allah. Maka kata Allah, orang ini kuberikan lebih daripada kuberikan kepada yang lain. Barang siapa yang sibuk dengan Quran dan lupa minta berdoa kepada aku, lupa, bukan tidak berdoa, lupa berdoa kepada aku, maka dia kuberikan lebih daripada orang-orang yang kuberikan. Orang tahajud berdoa, Allah kabulkan. Orang yang rajin sayang rajin piatu, dia berdoa, Allah kabulkan. Orang yang rajin tahajud malam, orang yang rajin pergi umrah, yang rajin di masjid, dia berdoa semuanya Allah kabulkan. Tetapi orang yang sibuk dengan Quran, lupa berdoa ke Allah. Maka yang satu ini kuberikan lebih. Aku berikan lebih daripada hamba-hambaku yang berdoa tadi. Itulah keutamaan Quran dari ibadah yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, istiqomah dengan Quran. Insya Allah pasti membela. Al-Quran pasti akan memberikan syafaat bagi kita nanti. Dia melisap. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat apa adanya. Lebih kurang saya mohon maaf. Kalau ada yang salah kata adalah diri saya karena yang masih dalam belajar ini. Dan kalau yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya kembalikan kepada Pak Rapli sebagai moderator. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.